berusaha menguatkan diri supaya tetap waras. Begitulah slogan untuk orang-orang sepertiku yang beranjak menuju dewasa. Timbul pertanyaan dari sana-sini, dari luar diri maupun dari dalam diri. Gimana jadi dewasanya? Gimana? Udah lulus kuliah kan? Gimana bagi yang kerja? Masih waras? Gimana? Pinggangnya aman? Oh ya, hatinya gimana? Pertanyaan alay seperti itu seringkali muncul dari benakku maupun dari ucapan seseorang. Ini bukan lagi soal menyoal percintaan, tapi ada sebuah tuntutan yang membuat kita mau tidak mau harus melakukannya. Teringat sebuah kutipan, nikmati masa mudamu dengan berbagai kegagalan, kesakitan, dan itu wajar, namanya juga anak muda. Terkadang orang-orang melihat kita bertumbuh begitu cepat, sialnya mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Mereka nggak melihat prosesnya gimana. Lagian, orang mana yang sampai melihat proses itu? Menjadi dewasa tidak semudah yang aku bayangkan ketika masih kecil. Dulu aku ngerasa jadi dewasa bisa mengendalikan banyak hal dengan mudah. Ternyata aku salah, karena aku kira menjadi dewasa adalah tentang kesenangan saja. Ternyata tidak. Sampai-sampai ingin menyerah dan kembali lagi menjadi anak-anak. Namun itu tidak mungkin. Bahkan sampai ada yang tercetus ingin mati. Karena mereka menganggap dengan begitu mereka bisa tenang. Padahal, tidakkah kau berpikir bahwasanya orang yang sudah meninggal masih didoakan supaya tenang di dalam kuburnya? Semenakutkan itu menjadi dewasa. Bagiku, yang beranjak menjadi dewasa. Semenakutkan itu menjadi dewasa. Bagiku yang beranjak menjadi dewasa. Seolah harus menelan pil pahit yang berukuran besar. Mau gak mau harus ditelan, gak peduli. Pahit, sakit, kadang stres, ya tapi itu harus. Atau akunya saja yang masih terlalu lemah. Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun, jika aku cari validasi, ternyata orang-orang seumuranku pada ngerasai rasa yang sama. Justru kadang, orang yang aku lihat kuat, ternyata ngeluh juga. Walaupun masih bertahan. Setelah di fase ini doaku jadi bertambah, yaitu semoga Tuhan berikan aku suatu nikmat untuk tidak mencemburui kehidupan orang lain. Dulu tuh sempat mikir betapa enaknya setelah sekolah ini, kuliah setelahnya, lalu bekerja, membeli apa yang kita suka, memang benar seperti itu adanya. Namun ada banyak hal lain yang tertinggal, ada banyak hal yang tak terfikirkan. Fase di mana setelah sekolah bingung mau memilih jurusan apa untuk kuliah, fase sulitnya tugas-tugas kuliah, hingga stres akibat skripsi yang selalu tertunda. Belum lagi tentang pekerjaan, fase mencari sana-sini yang tak kunjung ada, nganggur dalam kurun waktu yang cukup lama, tekanan masyarakat pasti ada, bahkan tercetus suatu slogan, lah katanya sarjana, kok nganggur? Lihat anak si Fulan, yang gak kuliah, udah kerja, udah nikah malahan. Udah habis uang banyak tapi nganggur juga. Kalau aku rugi rasanya nguliahin anakku. Ya seperti itulah yang selalu ku dengar kala ketemu mereka yang so akrab. Yang lebih parahnya lagi, yang tidak pernah tegur siapapun. Kadang ada yang nyeletuk hampir sama dengan itu. Ya mau gimana lagi, itu kan hak mereka. Aku yang bukan tipe pendebat, cukup diiyain aja, biar selesai. Lagian, memenangkan argumen dengan seseorang tersebut tidak membuat isi dompet bertambah kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena kita sedang berhadapan dengan seseorang yang terlalu materialistis. Ya sudah, itu kan hak dia. Boom.